Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Bebas saja, yang penting sopan. Jauh dekat 5.000. Emang naik angkot. Ya, begitulah saudara. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan membahas tentang pertandingan antara Indonesia dengan Vietnam, semifinal Piala AFF 2022. Hari apa ya? Hari Jumat ya, leg pertama ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tetapi saudara-saudara, saya tidak akan membahas soal teknis, karena teknis kualitas Vietnam jauh lebih baik. Saya akan membahas masalah non teknis saja ini, non teknis. Kenapa penting? Karena Vietnam ini adalah pandai memainkan emosi. Dia pintar main games, perang psikologis, provokasi, ya itu jagonya. Dan Malaysia sudah terbukti dikalahkan oleh provokasi Vietnam di fase grup. Nah, semoga Indonesia bisa belajar dari kesalahan Malaysia yang terpancing oleh provokasi, oleh main games, oleh perang psikologis, oleh apalagi perang urat syaraf, oleh oleh hal-hal yang nggak bermutu seperti itu saat berjumpa Vietnam. Nah, seperti apa nanti akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Vietnam ini adalah terkenal sebagai tim yang sering melakukan provokasi, perang psikologis, main games, istilahnya main games, permainan pikiran. Nah, itulah bahasanya. Itu tidak dengan negara-negara besar kayak Indonesia, kayak Malaysia, kayak kayak Thailand. Tidak, semua Singapura pun mereka kritik lapangannya. Lapangannya sintetik, stadion jalan besar sintetik. Padahal lapangan nasional, stadion nasional Vietnam sendiri busuk. Bosok. Koyo lapangan ladang kentang, kayak tegalan, kayak kebun kentang. Nah, itu mereka. Myanmar juga sama, mereka lancarkan press, bahkan timnas kecil seperti Kamboja, seperti Timor Leste pun juga mereka provokasi. Ini kan keterlaluan, ini keterlaluan. Dan sejarahnya sudah begitu, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat, kalau dia tim junior pun yang baru, yang belum lama itu, bulan berapa itu yang main di Piala AFF U16 yang di Yogyakarta, dia mengeluh lapangannya jauh. Dia bilang lapangan latihan di Stadion Sultan Agung di Bantul jelek. Padahal Maidin National Stadium lebih busuk lagi kan. Itu terus provokasi itu terus. Kemudian kalau sudah ingat, waktu Piala AFF 2020, nah dia mengeluh yang waktu edisi pandemi yang sistemnya pakai bubble itu. Dia mengeluh nggak ada menu makanannya nggak ada daging babi. Ya, itu Vietnam seperti itu dia mengeluhnya seperti itu. Dan ini saudara-saudara, baru-baru ini di Jakarta ini ya, sekarang ini ya, dia udah melancarkan perang urat syaraf lagi, perang psikologis, main games, perang, sudah tebar cyber, sudah provokasi. Provokasi pertama apa, kalau sudah mau tahu? Waktu setelah pertandingan lawan Myanmar, Pak Hang Seo itu kakek Sugiono itu mirip kakek Sugiono. Itu dia udah
memprovokasi soal keamanan. Dia takut nanti kalau Indonesia, supporter Indonesia bertindak anarkis, brutal kayak waktu lawan Thailand. Nah itu dia, sampai-sampai dia meminta bantuan FIFA, minta bantuan AFF, AFC, semua diminta bantuan. Nggak tahu apakah dia juga bakal minta bantuan Vladimir Putin atau apa sih, nggak tahu. Atau minta bantuan Joe Biden, saya juga itu provokasi pertama. Terus provokasi kedua, waktu dia sudah tiba di Jakarta, hari apa ya, hari Selasa itu, Rabu apa Selasa ya kemarin itu, dia kan jadwal harusnya latihan sore, latihan lah pokoknya setelah. Nah ternyata hujan deras, sudah Jakarta, hujan deras lah pokoknya itu. Nah dia kan batal latihan, nah, dia disalahin lagi nyari kambing hitam, hujan yang disalahin kambing hitam. Terus oh ya, sebelumnya itu waktu dia tiba di Jakarta, di bandara di Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, kan begini, dia nyalahin visa masuk untuk Vietnam ini ya, dia menyalahin visa masuk untuk staff asisten tim pelatih Vietnam itu kan dari Korea itu kan. Kalau masuk ke Indonesia, Korea, Jepang, terus Amerika Serikat, Inggris, macam-macam, Uni Eropa, Australia, itu kan dia harus pakai namanya visa on arrival. Jadi ngurus visa itu datang ke situ, datang di petugas visa itu minta visa, nanti alah paling berapa 10 menit, 15 menit maksimal tergantung antriannya. Terus kalau nanti bayarnya berapa ya, $100 atau berapa, saya nggak kurang tahu pasti. Nah kalau untuk negara-negara ASEAN kayak Indonesia, kayak Malaysia, kayak Vietnam, kayak Kamboja, Thailand, itu memang gratis. Visa tidak pakai visa bebas visa. Tapi kalau untuk negara itu, nah itu Vietnam mengaku kalau tim pelatih Korea itu nggak bisa masuk, nggak dapat visa itu, nggak ada visanya loh. Ini gimana ya, tinggal ngurus visa on arrival tuh gampang kok. Terus dia provokasi tuh, dia mengaku karena tertahan sampai 2 jam di bandara, sampai Vietnam, presiden Asosiasi Sepak Bola Vietnam, siapa itulah, Nguyen siapa itu, minta bantuan AFF, minta bantuan AFC, telepon sekjen AFF atau wakil presiden AFF gitu untuk mengurus bantuan. Katanya setelah dibantu sama AFF, itunya lancar visanya. Ya ada-ada aja kan itu. Nguyen. Padahal kan ngurus visa on arrival tuh gampang, saudara-saudara. Yang penting Anda punya paspor, punya duit. Ya mungkin kalau antriannya panjang, waktu kedatangannya bertepatan dengan banyak wisatawan yang datang, ya mungkin bisa lama, selama-lamanya juga paling 1 jam antri. Terus kan sekarang udah nggak ada lagi status PPKM lockdown di Indonesia yang terkait COVID itu, aturan pembatasan sosial terkait COVID kan udah dicabut. Jadi udah nggak ada lagi tes PCR, tes apalah, antigen apa, udah nggak. Jadi kalau dia beralasan seperti itu, ya itu provokasi aja. Nanti kan ada alasan kalau kalah untuk mencari kambing hitam, bilang tuan rumah tidak menyambut dengan baik, bla bla bla, kayak begitulah. Nah, saudara-saudara, mengapa Vietnam sangat getol, sangat senang melancarkan perang psikologis, sangat senang melakukan provokasi, sangat senang menebar hal-hal yang remeh-temeh, yang sepele, yang kayak begitu ya. Kenapa saudara-saudara? Ya itu karena tren sepak bola modern sejak Jose Mourinho ya, ini harus digaris bawahi. Sejak Jose Mourinho itu kan memang perang psikologis, perang mind games, perang cyber, perang provokasi, memprovok, mencari-cari hal-hal yang remeh-temeh, itu tujuannya untuk membongkar, untuk mengaburkan konsentrasi, begitu. Jose Mourinho itu pakarnya. Emiliano Martinez, nah waktu Piala Dunia, waktu adu penalti kan juga begitu, dia melancarkan main games.
Luis van Gaal waktu sebelum semifinal lawan Argentina kan juga dia melancarkan perang psikologis walaupun pada akhirnya gagalnya. Begitu itu memang tren sepak bola itu seperti itu. Dan selain itu juga saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat, kalau kita bicara latar belakangnya Pak Hang Seo itu, kakek Sugiono, kalau saya rasa dia mirip kakek Sugiono ya. Kakek Sugiono tahu kan? Kalau saudara-saudara yang nggak tahu kakek Sugiono ya silahkan di search saja di Google. Kakek Sugiono. Saya rasa kalau melihat sejarah karir Pak kakek Sugiono ini, ya perang kayak gitu itu bukan hal yang asing saudara-saudara. Pak Hang Seo itu alias kakek Sugiono itu adalah asisten Gus Hiding di Piala Dunia 2002. Nah, bagi kalian yang sudah hidup, yang sudah lahir pada tahun 2002, ya beruntunglah kalian bisa melihat pertandingan itu. Piala Dunia 2002 itu dikenal dalam sejarah sebagai Piala Dunia paling kontroversial. Tuan rumahnya adalah Korea Selatan dan Jepang. Kontroversial di mana? Pendukung Spanyol pasti tahulah bagaimana pertandingannya itu waktu Korea Selatan lawan Spanyol. Pendukung Italia lebih tahu lagi bagaimana Korea Selatan waktu ketemu Italia. Bagaimana si wasit itu, si legendary Biron Moreno. Nah, itu udah tahulah kalau Anda penggemar Italia, pasti udah tahu apa yang terjadi. Bahkan sampai sekarang itu masih dendamnya masih terbawa sampai sekarang tuh oleh sama banyak supporter Italia. Nah, itu jadi nggak paham ketika itu kan yang terjadi adalah Korea Selatan melakukan banyak sekali intrik, banyak sekali cywar, banyak sekali perang psikologis, banyak sekali sebagai tuan rumah ya. Beda dengan Jepang. Kalau Jepang masih jauh lebih fair waktu itu. Korea melakukan banyak hal yang itu bikin jengkel semua peserta. Makanya sampai diberi label sebagai Piala Dunia terburuk sepanjang sejarah. Yang nggak tahu nanti kalau ada Piala Dunia yang jauh lebih buruk, karena kontroversialnya banyak sekali dan provokasinya juga banyak. Cara Korea mengejutkan waktu itu kan Korea sampai semifinal. Sejarah itu untuk pertama kalinya tim dari Asia, tim dari non Eropa dan Amerika Latin bisa sampai ke semifinal tuh baru pertama itu. Nah, itu salah satunya faktor itu, provokasi itu. Nah, dan jadi kalau ketika Pak Hang Seo jadi pelatih di Vietnam, ya wajar kalau dia menggunakan itu. Karena kalau sudah perhatikan sebelumnya Vietnam itu juga nggak pernah pakai cara begitu. Sebelum Pak Hang Seo datang itu, sebelum dilatih kakek Sugiono kira-kira ya 5 tahun terakhir lah, itu baru mereka sadar. Waktu itu ya biasa aja Vietnam itu mainnya. Tidak, ya main biasa, main bola biasa, nggak terlalu pusing mikirin hal-hal non teknis di luar lapangan itu. Memang pada waktu, kalau sudah ingat Piala Tiger 98, waktu Indonesia sama Thailand main sabun sepak bola gajah, sengaja mengalah untuk menghindari Vietnam, itu juga waktu itu mereka tuan rumah, mereka juga melakukan itu, tapi ya hanya sebatas itu. Kalau sudah ingat tahun 98 kan ya itu kekacauan pertandingannya di Hanoi sama di Ho Chi Minh. Semifinalnya ada Singapura juga semifinal, pada akhirnya Singapura yang juara. Jadi Indonesia dan Thailand mainnya di Ho Chi Minh. Di pertandingan terakhir itu siapa yang menang dia akan ketemu ketemu Vietnam di Hanoi. Nah, Thailand dan Indonesia tidak mau pergi ke Hanoi karena dari Ho Chi Minh ke Hanoi itu berapa ribu kilometer gitu. Itu butuh perjalanan yang jauh, dan di sana juga supporternya provokatif, intimidatif, tidak fair gitu loh. Nah, jadi terjadilah yang disebut sebagai sepak bola gajah, yang pada akhirnya Indonesia akan dihukum. Terus Mursyid Effendi yang mencetak gol bunuh diri ke Indonesia, pemain Indonesia yang mencetak gol bunuh diri, itu dihukum sama FIFA larangan seumur hidup kalau nggak salah. Nah, itu tahun 98. Ya sebatas itu aja.
sebatas cara perang psikologis Vietnam waktu itu sebelum kedatangan Park Hang-seo ya hanya itu aja, sebatas itu. Setelah Park Hang-seo ini saudara-saudara baru parah sekali saudara. Itu tadi soal main game, soal cyber, soal perang psikologis. Nah, hal lain yang harus diperhatikan oleh Indonesia saat berjumpa Vietnam adalah mereka belum kemasukan saudara-saudara. Vietnam itu belum kemasukan. Jadi 4 pertandingan di fase grup mereka mencetak 12 gol dan tanpa kemasukan. Dan itu faktornya adalah salah satu faktornya selain lawannya nggak terlalu berat. Yang paling berat kan cuma Malaysia tidak terlalu berat. Kemampuan kiper mereka Dan Van Lam ya, yang pemain dari Rusia, keturunan Rusia, kelahiran Rusia, naturalisasi dari Rusia lewat jalur keturunan. Nah, itu mainnya bagus dan dia jadi man of the match waktu lawan Malaysia. Saya kira waktu lawan Malaysia itu Ryuji 1 man of the match-nya, ternyata Dang Van Lam itu catatan ini adalah sama dengan waktu Vietnam juara tahun 2018. Waktu Vietnam juara Piala AFF tahun 2018 itu juga sama tuh, clean sheet di semua pertandingan grup. Terus waktu Piala AFF 2020 juga sama. Tapi waktu Piala AFF 2020 kan mereka dikalahkan Thailand di semifinal. Nah, itu semoga mereka juga kalah di semifinal. Terus begini, Indonesia sebenarnya dengan Vietnam itu sudah punya beberapa pengalaman bertemu di semifinal Piala AFF. Dan hasilnya Indonesia selalu menang. Tahun 2000 semifinal Piala AFF Indonesia menang berapa ya? 3-2 atau 3-1 ya? 3-2 kayaknya atau 3 ya, pokoknya nanti ada di situ saya tulis. Pokoknya menang itu. Terus Indonesia ke final kalah lawan Thailand. Terus yang paling baru saudara-saudara 2016 Indonesia ketemu Vietnam 2 kali. 2 kali itu waktu skor akhir itu kalau nggak salah 4-3 menang, main di Indonesia itu di Pakansari kalau nggak salah, di Cibinong itu menang 2-1. Terus waktu di Hanoi itu 2-2 imbang. Nah, ini kondisinya sama kan? Sama kondisinya tahun ini sama. Waktu 2016 itu juga Vietnam diunggulkan walaupun mereka belum dilatih sama Park Hang-seo, belum dilatih kakek Sugiono, tapi mereka cukup diunggulkan, cukup bagus lah mainnya. Mereka juga dominan waktu itu. Nah, terus mereka juga main di Indonesia, main di kandang pertama dan hasilnya kita menang 2-1, terus 2-1 atau berapa, terus kemudian di Hanoi. Dah, itu bisa jadi modal bahwa Vietnam tuh ya bukan tim yang super saudara-saudara. Dan kalau saudara tahu, ini saya kasih bocorannya, saya analisis dari pertandingan, ya pura-puranya analisis lah, namanya juga gadungan kita. Peak performance, puncak penampilan Vietnam itu kalau saudara-saudara tahu, berdasarkan yang saya lihat ya, itu terjadi waktu lawan Malaysia. Lawan Malaysia itu dia puncak permainan dia di situ. Waktu melawan Malaysia. Kemudian setelah itu dia imbang kan, terbukti imbang lawan Singapura. Singapura terbukti imbang, dan lawan Myanmar itu dia mainnya biasa-biasa aja, bahkan cenderung jelek. Pelatih Myanmar sendiri juga mengakui Vietnam tuh waktu ngalahin Myanmar tuh beruntung aja gitu loh. Nah, puncak performanya. Sementara Indonesia itu belum mendapatkan peak performance dia. Puncak penampilan Indonesia itu belum tercipta, belum terjadi. Karena ya lebih banyak ababil itu. Kadang main bagus, kadang main jelek. Kadang main sudah unggul, egois. Itu. Dan semoga puncak penampilan Indonesia bisa terjadi di semifinal dan di final. Itu semoga. Itu akan jadi salah satu kunci yang cukup
bagus lah buat Indonesia. Semoga. Nah, saudara-saudara, itu tadi faktor teknis ya. Bagaimana? Faktor teknis. Tadi faktor non teknis. Bagaimana dengan faktor non teknis? Saudara-saudara, kalau saudara-saudara perhatikan, Vietnam itu ada beberapa pemain yang harus diwaspadai. Nomor 8 itu jelas kaptennya. Nomor 9, nomor 10, nomor 19, nomor 22 Nguyen Tien Lin ini, Nguyen Tin Lien apa-apalah, itu dia mencetak gol waktu ke Indonesia nih. Dia spesialis nyetak gol waktu kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia 2022 yang juga jadi kualifikasi Piala Asia itu. Dia itu ngegolin Indonesia waktu main di Bali sama waktu main di mana? Di Dubai apa Abu Dhabi ya, yang tanpa penonton itu. Terus Quang Hai itu juga udah pasti itu. Quang Hai itu juga harus diwaspadai, saudara-saudara. Quang Hai itu walaupun itu Lionel Messi dari Vietnam itu, dia udah gayanya udah kayak udah kayak pemenang Ballon d'Or. Udah kayak pemenang Ballon d'Or 10 kali ya. itu harus diwaspadai. Itu nomor apa lagi ya? Nomor 10 itu juga waktu 2000 nomor 10 tuh Nguyen siapa ya? Van Kuyat apa siapalah namanya susah. Waktu 2016 itu dia juga ngegolin ke gawang Indonesia tuh. Waktu semifinal, waktu itu dia masih muda lah, sekarang udah senior. Nomor 10 itu Nguyen siapalah ya, itulah pokoknya. Terus nomor 8 itu kaptennya Dong Duk apa siapalah. Itu bahaya, itu dia udah kayak Xavi lah kata. Menurut orang-orang Vietnam udah kayak Xavi Hernandez, udah kayak Iniesta umpannya. Jadi dia di tengah nomor 8, dia gelandang di tengah itu, dia bisa pegang bola, dia kontrol bolanya bagus, dia mendikte permainan juga bagus, pokoknya cara dia main bagus lah. Itu nomor 8 itu, dan ya memang dia kapten, layak lah. Itu juga harus diwaspadai. Kalau Indonesia tidak mau kalah di leg pertama, tidak mau kemasukan bola, jangan lagi egois, saudara-saudara. Itu permintaan saya cuma itu aja, jangan egois. Mainlah seperti waktu lawan Curaçao. Kalau saudara-saudara ingat, waktu 2 pertandingan itu anak-anak Indonesia itu main umpan. Bahkan pemain Curaçao sampai emosi kan, yang di menit berapa itu yang pemain main umpan segitiga itu, latihan rondo istilahnya. Nah, itu kayak main kayak begitu. Atau main waktu lawan Kuwait. Waktu main lawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia kayak begitu, umpan. Jadi kasih kesempatan teman yang punya peluang lebih bagus untuk mencetak gol. Jadi pemain kayak Asnawi nggak usah terlalu banyak menggiring bola. Pemain kayak Reky Kambuanya nggak usah terlalu pamer. Pemain kayak Witan, kayak Egy nggak usah terlalu banyak manuver, nggak usah terlalu banyak pamer teknik. Nggak ada guna. Teknikmu bagus tapi kalau timmu kalah itu nggak ada guna. Pemain kayak Spaso ya jangan malas berlari, harus bisa berlari, harus nyari bola. Jangan hanya menunggu bola, harus kejar bola. Pemain seperti Rizky Ridho, seperti Rahmat Irianto, seperti Fahrudin harus fokus di belakang, harus konsentrasi. Jordi Amat kemungkinan akan main, dan ini akan jadi salah satu berita yang baik buat Indonesia. Semoga Jordi Amat menunjukkan pengalaman dia bermain di Eropa, pengalaman dia bermain di klub-klub di kompetisi di benua biru, pengalaman dia pendidikan sepak bola di Spanyol ke timnas Indonesia waktu jumpa dengan Vietnam. Karena ini penting sekali untuk tidak kemasukan. Ya pokoknya berapapun skornya menang, yang penting menang. Syukur-syukur bisa 2-0, bisa pokoknya ada selisih lebih dari 1 gol. Syukur ya. Tapi kalaupun hanya menang dengan selisih 1 gol nggak masalah. Kan nanti leg kedua kita bisa parkir bus. Kalau bisa parkir bus disiplin ya
ya kita bisalah menyingkirkan Vietnam. Toh Singapura juga bisa menahan imbang mereka kan, menahan imbang Vietnam dengan cara bermain yang ultra defensif. Itu ada caranya. Jadi ya kita harus optimistis sebagai orang Indonesia, kita harus optimistis dengan peluang timnas Indonesia. Dan sebagai orang Indonesia kita juga harus memberi masukan manakala pemain itu tampil buruk. Kalau pelatihnya sih sudah oke, pelatihnya udah memberi gambaran, tinggal pemain menerapkannya di lapangan bagaimana. Itu saja saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara tentang Vietnam, kita sudah bicara tentang kakek Sugiono, kita sudah bicara, khususnya kita tadi bicara tentang perang psikologis yang menjadi hobi Vietnam, provokasi. Selalu berusaha untuk membuat pemain lawan emosi, bukan hanya pemainnya, supporternya, semuanya emosi. Ya tujuannya nanti kan kalau kita terpancing emosi kan mereka akan mendapat keuntungan kan, baik keuntungan di lapangan maupun keuntungan tidak di lapangan. Contoh misal Indonesia rusuh kan nanti bisa jadi tuan rumah Piala Dunia U20 kan ditinjau ulang. Nah, kayak gitulah, itu provokasi dan itu semua by design. Tidak mungkin Vietnam tidak sengaja, itu pasti by design dan disengaja dan punya tujuan khusus, karena mereka melakukan itu bukan hanya dengan Indonesia saja, dengan semua tim, dengan tim kecil sekelas Timor Leste pun mereka melakukan itu. Semualah mereka lakukan itu, bukan hanya dengan tim dari ASEAN, tim dari Asia yang lain juga mereka lakukan itu. Intinya memang itu sudah habit mereka, hobi mereka, strategi yang dipilih untuk Vietnam untuk mendapatkan keuntungan non teknis dari lawan yang akan dihadapi. Itu saudara-saudara. Dan semoga pemain kita tidak terpancing oleh provokasi itu. Semoga supporter kita tidak terpancing oleh provokasi Vietnam. Semoga bisa tetap berpikir jernih, tetap melihat pertandingan sebagai sebuah pertandingan, memenangkan pertandingan dengan cara yang gentle, dengan cara yang kesatria. Itu harapan saya, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, ya, kalau ada salah-salah kata ya saya mohon maaf, tapi kalau itu sebuah kebenaran ya itu memang benar. Kalau ada waktu kita sambung kembali. Kalau saudara-saudara merasa channel Komentator Gadungan bermanfaat, kalau saudara-saudara merasa ini menghibur, berguna, ya silahkan like, share, and subscribe. Jangan lupa ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram dan di YouTube. Kalau ada waktu kita sambung di edisi selanjutnya saudara-saudara. Sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.